ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan karunia sehingga alhamdulillah pada kesempatan siang ini kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni ibadah salat Jumat di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah kita yang telah kita kerjakan maupun yang nanti akan kita kerjakan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan alam, yakni baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya hingga kita umatnya. Mudah-mudahan kelak kita nanti di hari kiamat mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya dari atas mimbar khatib mengajak diri khatib sendiri dan para jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu wujud takwa yakni dengan menjadikan setiap musibah apapun yang terjadi di alam dunia ini sebagai pengingat dan momentum meningkatkan kebaikan dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita renungkan dan introspeksi diri. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada manusia di muka bumi ini yang tidak membutuhkan rasa aman, yang tidak membutuhkan rasa nyaman dan hidup bahagia. Tentu kita pasti semuanya menginginkan hidup aman, nyaman dan bahagia. Namun dalam realitas kehidupan kita sehari-hari, bahwa yang dinamakan dengan kesulitan, musibah atau apapun kondisi yang membuat kita menjadi tak aman, tak nyaman, tak mengenakan, maka semua itu mustahil dapat kita hindari. Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan kepada kita di alam dunia ini tidak terlepas dari dua kemungkinan. Dan di balik dua kemungkinan itu, Allah ciptakan saling berpasang-pasangan seperti adanya siang dan malam. Saat ini kita hidup di siang hari, maka kemungkinan jika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan umur panjang kepada kita, maka kita akan bertemu dengan malam hari. Begitu pula dengan nikmat sehat, maka pasangannya adalah Allah akan memberikan ujian berupa rasa sakit. Selanjutnya adanya nikmat kehidupan, maka pasangannya adalah kita akan dijemput dengan yang namanya kematian. Dan di balik itu semua tentu
Ada rahasia yang Allah tunjukkan kepada manusia. Agar apa? Agar mampu mengingat akan kebesaran dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam firman-Nya di dalam surah Adz-Dzariyat ayat 49, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Yang artinya, dan segala sesuatu itu kami ciptakan berpasang-pasangan. Supaya apa? Agar kamu mampu mengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kajian ilmu tafsir, Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan Syekh Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab tafsirnya yang berjudul Tafsir Jalalain menjelaskan, ayat tersebut bermakna bahwa pencipta segala yang berpasangan itu adalah satu, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Di balik keberpasangan setiap kondisi tersebut pasti ada zat tunggal yang perlu kita sadari. Siapa dia? Yakni tentu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah satu-satunya tempat kita bergantung, dan Allah satu-satunya tempat kita kembali dan berserah diri. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saat ini negeri kita tercinta Indonesia sedang berduka. Belum lama saudara-saudara kita yang ada di Cianjur terkena musibah. Kemudian baru-baru ini disusul oleh musibah erupsi Gunung Semeru yang ada di daerah Lumajang, Jawa Timur. Dan tentunya masih ada daerah lainnya yang mengalami berbagai macam musibah, mulai dari gempa bumi, angin besar, banjir bandang, tanah longsor, kecelakaan, sampai bom bunuh diri di Bandung. Mari kita sama-sama doakan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, agar mereka dikuatkan dan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagi mereka yang sudah meninggal dunia, semoga Allah terima iman dan Islamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu bagaimanakah sikap kita dalam menyikapi setiap musibah maupun kejadian yang terjadi di negeri tercinta kita saat ini? Maka yang perlu disikapi oleh kita dari musibah ini adalah mengembalikan semuanya kepada yang maha memiliki. Siapa dia? Yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Bumi, langit beserta seisinya tentu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentu Allah Subhanahu wa ta'ala berhak menjadikannya seperti apapun dan kapanpun. Bahkan seandainya jika seluruhnya diluluh lantahkan alam semesta ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tentu manusia tidak akan pernah bisa dan juga mampu untuk berbuat apa-apa. Namun demikian hadirin, kita sebagai manusia juga tentunya harus mampu bermuhasabah diri atau introspeksi diri. Apakah musibah yang ia terima merupakan bentuk ujian, peringatan, ataupun yang lainnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentunya yang mampu menjawab itu semua ada pada diri kita masing-masing. Dan sebagai manusia yang dianugerahkan akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, haruslah lebih berhati-hati di dalam menjaga amanah alam ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita di dalam surah Ar-Rum ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, telah tampak kerusakan, baik kerusakan itu di darat maupun di lautan, tentunya disebabkan karena perbuatan atau ulah daripada tangan-tangan manusia itu sendiri. Agar apa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan itu semua? Tentunya agar Allah Subhanahu wa ta'ala
merasakan kepada mereka sebagian daripada akibat perbuatan mereka, dan tentunya agar mereka kembali ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsirnya menjelaskan kembali lafal bima kasabat aydin nas, yang artinya karena perbuatan atau ulah tangan-tangan manusia itu sendiri. Maksud daripada bima kasabat aydin nas adalah minal ma'asi, yakni yang artinya karena maksiat yang mereka lakukan sendiri. Artinya apa? Bahwa terjadinya kerusakan, baik kerusakan itu di darat maupun di lautan, itu timbul karena ulah manusia itu sendiri, persisnya sebab kemaksiatan yang mereka lakukan dari tangan-tangan mereka sendiri. Dan perlu kita pahami bahwa kemaksiatan di sini tentu bukan hanya berbentuk pelanggaran atas norma seperti halnya halal dan haram, atau yang biasa kita dengar seperti minuman keras, berjudi, berzina atau sejenisnya, selain yang berkenaan dengan urusan privat atau pribadi. Akan tetapi kemaksiatan di sini juga bisa berupa dosa yang berkaitan dengan hubungan bermasyarakat dan alam sekitarnya. Jadi hadirin, segala bentuk perbuatan merusak alam itu adalah bentuk daripada kemaksiatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, tentu dengan merusak alam dan lingkungan secara tidak langsung itu telah mengurangi keseimbangan alam, sehingga akan menyebabkan masalah pada hari ini dan tentunya di masa-masa yang akan datang. Terjadinya tanah longsor itu bisa jadi disebabkan adanya penebangan pohon secara brutal. Banjir bandang bisa jadi karena dipicunya perilaku buang sampah sembarangan. Sungai-sungai saat ini kian menyempit, bisa jadi karena banyaknya bangunan-bangunan pemukiman yang mulai padat. Area resapan air yang berkurang secara drastis, maka bisa jadi faktornya akibat kian meluasnya aspal dan beton, dan tentunya masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya kita sebagai orang yang berilmu dan juga beriman tentu akan menjadikan musibah sebagai momentum untuk meningkatkan kebaikan, baik kebaikan itu tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada makhluk itu sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendakinya baginya kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya musibah ataupun ujian. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala musibah apapun maupun kejadian apapun yang menimpa kepada kita, yang menimpa kepada saudara kita, maka tentunya haruslah menjadi alat untuk senantiasa berzikir atau pengingat akan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bahan untuk bermuhasabah diri, sehingga manusia dapat mengambil sisi positif dari setiap kejadian dan musibah, utamanya dalam meningkatkan kualitas dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan justru sebaliknya, saling menghujat, saling menyalahkan antar sesama, rakyat dengan pemerintahnya, bawahan dengan atasannya, dan tentu lain sebagainya. Namun betul-betul kita jadikan setiap musibah maupun kejadian apapun sebagai pembenahan terhadap diri dan lingkungan agar tercipta kehidupan yang lebih baik, yang lebih harmonis, aman dan tentram. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu kisah menarik perhatian kita yang tentunya mudah-mudahan ini bisa menjadi hikmah ataupun pelajaran bagi kita semua. Sebagaimana dikisahkan bahwasanya dulu ada seorang ulama yang bernama Rabi'atul Adawiyah.
di mana beliau selama hidupnya selalu mengalami kesulitan demi kesulitan. Akan tetapi dengan dasar keimanan yang kokoh, maka diraihlah ahwal hub atau kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada tara. Tentu hal ini membuktikan kepada kita bahwa di setiap musibah maupun kesulitan, maka yakinilah hadirin, pasti ada kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala selipkan di dalamnya. Hanya orang-orang yang sadar dan sabarlah yang akan mampu meraih kebaikan tersebut. Dengan bahasa lain hadirin, adanya musibah pun bisa memicu kepada mahabbah, yakni rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu selain dari kebaikan-kebaikan yang bersifat relatif seperti kesabaran di dalam menerima musibah itu adalah termasuk cara Allah Subhanahu wa taala untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita di dalam sabdanya, "Ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala hammin wala khusnin hatta syaukata yushaqquha illa kafarallahu biha min khataya." Tidak ada yang menimpa daripada seorang mukmin daripada kelelahan, penyakit, kesusahan, kesedihan hingga duri yang menusuk tubuhnya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat dan menghapus kesalahan-kesalahan tersebut. Dan yang perlu kita tekankan dalam konteks musibah ini adalah kesabaran di dalam menghadapi setiap musibah dan ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Memang di kalangan para ulama berbeda pendapat, apakah kesabaran atau musibah itu sendiri yang menyebabkan akan terhapusnya dosa-dosa tersebut. Menurut Syekh Izzuddin bin Salam, sebagaimana dijelaskan di dalam kitabnya yang berjudul Irsyadul Ibad, sesungguhnya musibah yang menimpa seorang mukmin itu tidak mengandung pahala apapun. Sebab apa? Sebab musibah bukanlah atas usahanya, akan tetapi pahala itu terletak pada kesabaran atau musibah yang menimpanya. Namun dijelaskan lagi bahwa musibah itu juga adalah pelebur dosa. Sekalipun orang mukmin yang ditimpanya tidak sabar, sebab tidak ada syarat bagi pelebur dosa untuk diusahakan oleh seorang mukmin. Maka berdasarkan hadis tersebut hadirin, dapat kita pahami bahwa apapun bentuknya, musibah adalah sebuah cobaan dan ujian yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala untuk setiap makhluknya, yang tentunya di dalamnya mengandung maksud dan tujuan baik bagi yang menerimanya. Tinggal bagaimana kita menyikapinya, sabarkah atau ingkar terhadap musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian hadirin, musibah adalah sarana untuk mengingat sang pemberi musibah serta upaya untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita, yang pada akhirnya menumbuhkan rasa cinta yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala setelah merasakan kenikmatan di balik setiap musibah yang menimpanya. Maha suci Allah yang senantiasa memberikan yang terbaik untuk setiap makhluknya. Semoga kita senantiasa dijadikan orang-orang yang mampu menyikapi segala musibah sebagai sarana peningkatan iman dan takwa, sehingga hilangnya musibah berbekas menjadi kebahagiaan baik untuk di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ في وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنه سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.